Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Husna dari kelas 6A Konsentrasi Jurnalistik Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kelompok kami di kelompok 9 mengenai materi teknik penulisan berita olahraga dalam mata kuliah editing berita dan artikel dengan dosen pengampu Bapak Yupidus MPD. Sebelum ke materi penjelasan, perlu diketahui bahwa kelompok kami terdiri dari 3 sub pokok bahasan. Yang A, tipe berita olahraga, yang B, mengembangkan berita olahraga, dan yang C, trust feature berita olahraga. Oh iya, sub bahasan yang A sudah dijelaskan oleh rekan saya. Mari kita lanjut di video yang berikutnya. Oke, pembahasan yang pertama tentang mengembangkan berita olahraga dengan 4 bagian di dalamnya. Yang pertama, jurnalisme olahraga. Sebelum kita mengetahui lebih lagi tentang mengembangkan berita olahraga ini, kita harus tahu dulu apa itu jurnalisme olahraga. Jurnalisme olahraga merupakan salah satu jenis jurnalistik di mana di dalamnya membahas tentang olahraga. Jurnalisme olahraga sendiri merupakan suatu bentuk jurnalisme yang melaporkan tentang topik mengenai olahraga. Dalam dunia olahraga, masyarakat pada umumnya hanya melihat pada siapa dan bagaimana pihak-pihak bermain di dalam lingkup olahraganya masing-masing. Di balik hal-hal yang sudah biasa dinikmati oleh masyarakat, olahraga juga memiliki sisi lain yang menarik. Misalnya tentang asal mula seorang pemain maupun pelatih berasal, bagaimana latar belakang mereka, atau akibat lain dari terlalu banyaknya berolahraga. Yang kedua, penulisan dalam berita olahraga. Prinsip dasar penulisan berita olahraga. Pada berita olahraga, reporter diperkenankan menulis berita dengan memasukkan improvisasinya. Contoh, gol bunuh diri, menelan kekalahan, secara tragis, dewa penolong, dan lain-lain. Namun demikian, improvisasi reporter tetap berdasarkan fakta yang ada. Dalam jenis berita lain, improvisasi reporter tidak boleh ditulis. Seorang wartawan mesti memiliki keahlian menulis berita sesuai kaidah-kaidah jurnalistik. Ia harus menguasai teknik menulis berita, juga feature dan artikel. Untuk itu, seorang wartawan mestilah orang yang setidaknya pernah mengikuti pelatihan dasar jurnalistik. Cara menulis berita olahraga yang baik dan benar: menulis berita berdasarkan fakta dan menggunakan bahasa dan istilah yang lazim untuk bidang olahraga. Selain itu, reporter menulis berita olahraga dalam bentuk reportase faktual atau reportase mendalam. Sumber berita olahraga harus dari semua peristiwa atau pertandingan olahraga yang disaksikan reporter dan semua orang yang terkait dengan peristiwa atau pertandingan tersebut. Yang ketiga, perkembangan berita olahraga. Mengamati perkembangan industri media massa dalam mengikuti perkembangan teknologi. Lugalik mengatakan bahwa skema pemberitaan olahraga secara online membuatnya memiliki kebutuhan lebih besar untuk komunikasi global. Hal ini akan mengarahkan media massa pada kebutuhan membangun layanan viral. Menurut Delama, berita olahraga dalam skema online akan semakin menarik publisitas, namun pada saat yang sama terus kehilangan konten yang menekankan pada pentingnya bentuk harmonisasi aktivitas fisik. Media massa lebih banyak menampilkan subjek, individu atlet, dan klub profesional daripada menampilkan bagian integral dari kegiatan olahraga sehari-hari. Berita olahraga didominasi tentang bintang olahraga yang dibeli dan dijual dengan harga jutaan dan klub olahraga profesional yang memainkan peran penting di bursa efek. Perkembangan teknologi membuat pergeseran paradigma olahraga sebagai sosio-budaya. Penekanan aktivitas fisik secara massal menjadi fenomena tak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan industri digital yang dikhawatirkan akan membuat berita olahraga pada media massa online kehilangan nilai olahraga dalam kontennya merupakan sebuah tantangan. Hal itu dapat dijawab oleh media massa yang konsisten pada fungsinya, supaya nilai olahraga yang diberitakan tidak bergeser dan terdominasi nilai komersil. Media massa juga menjalankan fungsi regeneratif dan bimbingan, tidak hanya hiburan dan iklan saja. Internet sebagai penggerak industri media massa online dalam memberitakan olahraga sebagai komoditas meraup pangsa pasar ternyata tidak hanya mereduksi nilai-nilai olahraga.
Dan yang keempat, kemajuan pembangunan olahraga Indonesia. Nusa Bakti menguraikan bahwa tingkat kemajuan pembangunan olahraga Indonesia hanya mencapai 34%. SDI pada tahun 2015 menunjukkan nilai indeks partisipasi masyarakat untuk berolahraga hanya mencapai 0,354. Artinya hanya 35% masyarakat yang turut berpartisipasi dalam keolahragaan, sedangkan 65% lainnya tidak ikut berpartisipasi dalam keolahragaan. Informasi terkait dimensi pembangunan olahraga merupakan unsur pokok yang secara implisit melekat dalam konsep pembangunan terencana. Dahlan menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan hanya dapat berlangsung dan mencapai sasaran bila dalam setiap tahapannya, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, didasarkan pada informasi yang memadai. Selanjutnya kita bahas mengenai teras feature berita olahraga, yang di dalamnya terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Lead what. Lead what dapat dikatakan sebagai kalimat pembuka paling atas lead yang mengutamakan unsur apa dalam artikel feature. Contohnya sebagai berikut. Pertandingan Man City versus MU pada final Liga Inggris menjadi laga yang paling dinanti-nanti oleh seluruh penggemar kedua tim. Pasalnya, kedua raksasa Eropa ini akan memperebutkan piala paling bergengsi di dunia sepak bola tahun 2016. 2. Lead who. Menulis artikel feature yang berisi siapa pelaku atau korban atau siapa yang mengemukakan pendapat tersebut, dan lain sebagainya, dapat menggunakan lead who. Contoh lead who paling sederhana sebagai berikut. Arema FC belum merilis siapa pelatih baru mereka, tapi nama Eduardo Almeida jadi kandidat paling kuat. Mantan pelatih Semen Padang itu juga mengaku sudah komunikasi dengan Arema dan berharap bisa jadi pelatih kepala. 3. Lead when. Lead when sangat cocok digunakan ketika dalam artikel feature unsur kapan lebih dominan dibandingkan unsur lainnya. Contoh sederhananya, performa skuad MU terus meningkat di tangan Ole. Dia pun menegaskan bahwa laga pamungkas melawan Villarreal di Gdańsk, Polandia, Kamis 27 Mei 2021. Dini hari waktu Indonesia Barat lebih terkait tentang tim. 4. Lead where. Ketika menulis artikel feature yang lebih mendominasi unsur tempat atau lokasi, maka lead where sangat tepat digunakan. Akan tetapi masih jarang penulis yang menggunakan lead where ini. Berikut contoh lead where yang sederhana. Universitas Pakuan mengadakan kejuaraan bulu tangkis Universitas Pakuan Open 2019 tingkat nasional pada 25-27 Agustus 2019 di Universitas Pakuan Bogor. Kejuaraan ini diikuti oleh 11 hingga 20 perguruan tinggi dengan diikuti oleh 20 peserta. Dan kelima, lead why. Lead why sangat cocok digunakan ketika artikel feature lebih mendominasi unsur mengapa daripada unsur lainnya. Artikel feature yang menggunakan lead why dapat berisi berita yang mengarah kepada sebab akibat. Contoh sederhana lead why sebagai berikut. Laga PSIS Semarang kontra PSM Makassar pada perempat final Piala Menpora 2020 diwarnai hujan deras. Hujan mengguyur stadion Kanjuruhan memasuki 10 menit akhir pertandingan. Kondisi itu menurut penggawa PSIS Semarang Wahyu Prasetyo cukup berdampak terhadap permainan timnya, sebab dia dan rekannya cukup kesulitan dalam menguasai bola. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari pokok bahasan saya. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Mohon maaf bila ada kata-kata salah yang tidak sesuai pada tempatnya dan kurang berkenan, baik secara sadar maupun tidak disadari. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.